Putra dan bapak sama aja bodoh. Tampang malu-maluin alias memalukan. Gibran mirip Jokowi 11-12 ketika bilang gak mikir copras-capres. Tapi ternyata penguasa, saya kasih tahu kamu jangan seperti kapal Titanic saya bilang. Karam kamu saya bilang. 70 tahun lebih Indonesia merdeka. Saya melihat sendiri rakyat di Dapil 5 Jawa Tengah masih ada di bawah garis kemiskinan. Sing jeneng banyuwe masalah juga. Jadi pemimpin Indonesia, pemimpin daerah harus berani mengambil sikap. Tidak berani mengambil sikap, jangan jadi pemimpin. Apalagi mau kaya jadi pemimpin daerah. Itu udah gila. Kalau ada embel-embel anak pejabat di bawah itu, aduh dilayaninya berlebihan loh. Apalagi ada embel-embel anak presiden atau menantu presiden, kan begitu, maju pilkada. Ini berdasarkan pengalaman berarti ya? Itu makanya Ya. kalau betul nanti misalnya Gibran maju di Solo, aparatus hukum kita di bawah, ya termasuk aparatus negara itu, jangan overacting. Kalau istilah Pak Jokowi kemarin, jangan cari muka begitu. Biar aja kemudian nanti berkompetisi dengan fair. pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami Berita Rakyat. Putra dan bapak sama aja bodoh. Tampang malu-maluin alias memalukan. Gibran mirip Jokowi 11-12 ketika bilang gak mikir copras-capres. Tapi ternyata Portal Islam.id, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, resmi menjadi calon wali kota Solo 2020. Pengumuman dilaksanakan di kantor DPP PDIP Jawa Tengah di Semarang pada Jumat kemarin. Gibran kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan mewakili wilayah Indonesia bagian Barat. Dilansir dari Kompas TV, Gibran mengatakan dia bersyukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Ibu Megawati atas rekomendasi yang diamanahkan kepadanya untuk menjadi calon wali kota Solo Surakarta. Dan rekomendasi itu baginya adalah suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk memenangkan Pilkada 2020. Keputusan Gibran Raka Buming Raka, pengusaha martabak untuk terjun ke dunia politik, membuat heboh banyak orang. Pasalnya putra sulung Presiden Joko Widodo itu sebelumnya menyatakan tidak tertarik dunia politik. Melalui akun Twitternya @chili_pari yang ditweetkan pada 12 Maret 2018 lalu, dia menulis bahwa dia sadar diri dan bodoh, tidak memiliki prestasi apa-apa, tidak pernah sekolah politik dan orang tuanya juga tidak memiliki partai sendiri. Modal untuk maju ke dunia politik juga tidak ada. Tampang pas-pasan dan tidak punya karisma. Jika terjun ke politik malah akan malu-maluin. Media Kumparan 11 Maret 2018 juga merilis berita berjudul Gibran mengatakan, kasihan rakyat kalau ada dinasti politik. Ternyata saat ini terungkap syahwat politik Gibran 11-12 dengan Jokowi. Dulu Jokowi mengaku tak ingin mencalonkan diri sebagai presiden saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun kenyataannya baru 2 tahun memimpin provinsi, Jokowi akhirnya maju di Pilpres 2014 dan terpilih menjadi presiden lalu menang lagi di Pilpres 2019. Purnomo ditawari jabatan oleh Jokowi, timbal balik Gibran menjadi Cawalkat Solo namun menolak. Ahmad Purnomo mengaku mendapat tawaran jabatan dari Presiden Joko Widodo sebagai timbal balik karena putranya Gibran Raka Buming Raka mendapat rekomendasi PDIP di Pilwalkot Solo 2020, namun Purnomo menyatakan menolaknya. Tawaran tersebut disampaikan saat Purnomo dipanggil Jokowi ke istana pada Kamis 16 Juli kemarin. Namun ia tak bersedia menjawab apa penawaran Jokowi. Dia hanya memastikan tawaran tersebut berupa jabatan tapi bukan posisi menteri. Dari channel kami Berita Rakyat. Kepemerintahan Indonesia, istana dipakai buat kepentingan pribadi atau partai? Ingin tahu seberapa bobrok elit kepemerintahan Indonesia? Anda bisa membaca ini. Dipanggil ke istana, Purnomo mengatakan, diberitahu Pak Jokowi yang dapat rekomendasi Gibran sama Teguh.
https:/regional.kompas.com. Terkuat, permintaan Jokowi pada Ahmad Purnomo demi Gibran Raka Buming maju di Solo. https://www.kompas.tv. Pertanyaannya, emang apa salahnya? Ya salah, itu jelas-jelas domain wilayah kepartaian untuk memberikan informasi tentang rekomendasi keputusan partai. Kenapa Presiden Republik Indonesia ikut-ikutan? Apalagi memakai istana kepresidenan pula. Ya elah, sweet amat sih. Nggak usah sok suci. Ya serius lah. Masa hanya demi memperlancar dan mempermulus anaknya untuk jadi wali kota? Purnomo ngaku ditawari jabatan oleh Jokowi timbal balik Gibran, namun menolak. https://news.detik.com. Dan itu jelas-jelas sudah kecenderungan abuse of power oleh Tara Palasara. Dari channel kami, Berita Rakyat. Aktivis Natalius Pigai mengatakan Jokowi seolah menggunakan otoritasnya untuk menekan aspirasi partai dari bawah. Sejak awal, dia mendukung Gibran, tapi mulai hari ini perilaku Jokowi memalukan diri. Otoritas negara dipakai untuk menekan dan mengamputasi hak partisipasi politik rakyat. Politik jijik dan jorok, semua KKN terpotret dan terlihat di jejak digital. Bermartabatlah. Begitulah kata Pigai. Keputusan rekomendasi kepada Gibran itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta Jumat kemarin. Adapun pengumuman calon kepala daerah ini dilakukan di DPP PDIP yang dihadiri oleh seluruh fungsionaris PDIP. Dalam acara pengumuman tersebut, DPP PDIP menggelarnya melalui telekonferensi. Terkait hal itu, PDIP mengumumkan 45 pasangan bakal calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada 2020. Pengumuman disampaikan di kantor DPP PDIP Jakarta pada Jumat kemarin. Dari 45 pasang yang diusung, ada 3 nama yang menarik perhatian. Mereka adalah Gibran Raka Buming Raka, Hanindito Himawan Pramono, dan Titi Masuda. PDIP memberikan rekomendasi kepada Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa untuk maju pada Pilkada Solo 2020. Keputusan dibacakan langsung Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam pengumuman tahap 2 45 pasang calon kepala daerah Pilkada serentak. Gibran merupakan anak sulung dari Presiden Jokowi. Sebelum resmi mendapat rekomendasi PDIP, terjadi drama pencalonan antara Gibran dan Ahmad Purnomo. DPC PDIP sebelumnya sudah menugaskan Ahmad Purnomo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo menjadi bakal calon Wali Kota Solo pada Pilkada 2020. Purnomo berpasangan dengan Teguh Prakosa, namun DPP PDIP berkehendak lain. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memilih bos Makobar itu untuk dipasangkan dengan Teguh Prakosa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan keputusan partai mengusung Gibran Teguh sudah dipertimbangkan masak-masak dan keduanya merupakan pasangan yang cocok dan dinilai dapat bekerja untuk rakyat dengan baik. Pendampingan Gibran dan juga Teguh Prakosa adalah kokoh. Prakosa itu kuat dan keduanya saling memperkuat untuk kepentingan rakyat. Dari 45 pasang yang diusung PDIP, muncul nama Hanindito Himawan Pramono, Dewi Maria Ulfa untuk maju pada Pilkada Kediri 2020. Hanindito merupakan putra Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung. Sebelum resmi diumumkan, nama Hanindito sudah santer terdengar akan direkomendasikan PDIP. Dan hal ini terlihat ketika 14 Juni, Hanindito diminta hadir memenuhi panggilan DPP PDIP bersama 3 petahana asal Jawa Timur. Putra Pramono ini dipanggil datang ke DPP PDIP guna pengerucutan calon kepala daerah yang akan diusung oleh PDIP. Kemudian pada Jumat kemarin, PDIP secara resmi mengumumkan untuk mengusung Hanindito menjadi bakal calon bupati sendiri. Selain PDIP, saat ini Hanindito juga telah mendapatkan dukungan dari 3 partai politik lainnya, yaitu PAN, Nasdem, dan juga PKB. PDIP memberikan rekomendasi kepada Pungkasiadi Titi Masudah maju sebagai pasangan bakal calon kepala daerah di Pilkada Kabupaten Mojokerto 2020. Pungkasiadi merupakan kader PDIP yang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto serta merupakan Bupati Mojokerto. Pada Pilkada 2015, Pungkasiadi maju sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan Mustafa Kemal Pasa. Namun karena tersandung kasus korupsi, Mustafa tidak bisa meneruskan masa jabatannya sebagai Bupati Mojokerto hingga akhirnya digantikan Pungkasiadi. Sedangkan Titi Masudah merupakan kader Fatayat NU pada periode 2015-2020. Dia menjabat sebagai Bendahara Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU. Perempuan kelahiran Mojokerto itu juga merupakan saudara kandung dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia.